Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertemuan kita kali ini yaitu pembahasan latihan soal UTBK SNBT tentang pengetahuan kuantitatif dengan subpokok bahasan turunan. Semoga pembahasan dalam video ini dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dan semoga pula dapat diterima sesuai dengan jurusan PTN yang diinginkan. Amin. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya ya. Silakan disimak sampai dengan selesai. Soal nomor 1. Untuk memproduksi X unit barang per hari, diperlukan biaya X pangkat 3 min 3.000 X kuadrat tambah 3 juta X rupiah. Jika barang itu harus diproduksikan, maka biaya produksi per unit yang paling rendah tercapai bila per hari diproduksi. Yang ditanyakan berapa unit barang yang diproduksi per hari. Dari soal diketahui biaya X unit barang sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3.000 X kuadrat tambah 3 juta X. Setelah itu kita misalkan biaya X unit barang ini sebagai Y. Kemudian kita turunkan Y-nya ini. Jadi Y aksen sama dengan X pangkat 3 turunannya 3X kuadrat. Kemudian min 3.000 X kuadrat turunannya min 6.000 X tambah 3 juta. Nah, setelah itu kita nolkan turunannya. Jadi sama dengan 0. Kita sederhanakan, kita bagi 3 masing-masing. Jadi X kuadrat min 2000 X tambah 1 juta sama dengan 0. Difaktorkan menjadi X min 1000 kurung kuadrat sama dengan 0. Jadi kalau dijabarkan, X kuadrat, kemudian 2 kali X kali min 1000, min 2000 X, kemudian min 1000 kuadrat jadi tambah 1 juta. Jelas ya? Di akar 2 ruas, hasilnya X min 1000 sama dengan 0 dan diperoleh X-nya sama dengan 1000. Jadi X ini merupakan banyaknya unit yang diproduksi per hari. Jelas ya? Jadi jawabannya A. Lanjut soal yang kedua. Jumlah dari bilangan pertama dan kuadrat bilangan kedua adalah 75. Nilai terbesar dari hasil kali kedua bilangan tersebut adalah. Kita misalkan bilangan pertama sebagai Y dan bilangan kedua sebagai X. Nah, di sini jumlah dari bilangan pertama Y dan kuadrat bilangan kedua. Berarti ditambah X kuadrat. Hasilnya 75. Dicari nilai terbesar dari hasil kali kedua bilangan tersebut. Berarti kita cari hasil kali XY yang nilainya maksimum. Sama dengan berapa? Nah, kita buat persamaan Y sama dengan 75 dikurangi X kuadrat. Setelah itu Y ini kita kalikan dengan X sesuai dengan pertanyaannya. Jadi XY sama dengan 75X min X pangkat 3 ya. Selanjutnya kita turunkan XY ini. Jadi XY aksen sama dengan 75 dikurangi 3X kuadrat. Nah, syarat XY-nya maksimum, maka XY aksennya sama dengan 0. Kita nolkan sama dengan 75 min 3X kuadrat. Atau 3X kuadrat sama dengan 75. Dibagi 3 masing-masing, X kuadrat sama dengan 25. Jadi peroleh X-nya sama dengan min 5 atau X sama dengan 5. Sampai sini jelas ya. Berikutnya untuk X sama dengan min 5 ini, kita substitusi ke persamaan XY-nya ini. Jadi XY sama dengan 75 kali min 5 dikurangi min 5 pangkat 3. Dan hasilnya min 375 ditambah 125. Hasilnya min 250. Berikutnya kita cari untuk X sama dengan 5. Maka XY-nya 75 kali 5 dikurangi 5 pangkat 3. Sama dengan 375 dikurangi 125 dan diperoleh 250. Ini artinya nilai XY maksimum adalah 250. Jelas ya? Dan jawabannya D. Lanjut soal yang ketiga. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2 kurung pangkat 3 dan f aksen a sama dengan 24a dengan a lebih besar dari 0. Maka nilai 2a kuadrat min a sama dengan berapa? Oke, langkah pertama kita turunkan dulu fx sama dengan x kuadrat min 2 pangkat 3 ini. Jadi f aksen x-nya sama dengan pangkat 3 kita kalikan dengan koefisien 1 yang di depan kurung. Jadi 1 tidak ditulis ya, 3 kali 1 3, kemudian buka kurung X kuadrat min 2. Pangkatnya, pangkat 3 ini dikurangi 1 jadi pangkat 2.
Dan dikalikan dengan turunan yang di dalam kurung. X kuadrat min 2 turunannya 2X. Setelah itu F-nya kita ganti dengan A sesuai petunjuk soal. Jadi F aksen A sama dengan 3 kali A kuadrat min 2 kurung kuadrat kali 2A. F aksen A-nya kita ganti dengan 24A sama dengan 3A kuadrat min 2 kurung kuadrat kita jabarkan. Jadi 3 kali A pangkat 4 min 4A kuadrat tambah 4 kali 2A. 3 dikali 2A sama dengan 6A. Jadi 24A ini dibagi dengan 6A hasilnya 4. 4 sama dengan A pangkat 4 dikurangi 4A kuadrat tambah 4. 4 ruas kiri dan 4 ruas kanan ini bisa coret. Menyisakan A pangkat 4 dikurangi 4A kuadrat sama dengan 0. Difaktorkan, kita keluarkan A kuadratnya dalam kurung A kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, dari sini untuk A kuadrat sama dengan 0, maka A-nya 0. Sedangkan di sini A-nya harus lebih besar dari 0. Kita ambil yang ini, A kuadrat min 4 sama dengan 0, atau A kuadrat sama dengan 4, maka A-nya sama dengan min 2 atau A sama dengan plus 2. Kita ambil yang positif ya, karena A-nya harus lebih besar dari 0. Berikutnya nilai A ini kita masukkan ke 2A kuadrat min A sesuai dengan pertanyaannya. Jadi hasilnya 2 kali 2 kuadrat dikurangi 2. 2 kuadrat 4 kali 2 8 dikurangi 2 hasilnya 6. Jelas ya? Dan jawabannya adalah C. Lanjut soal yang keempat. Jika grafik fungsi y sama dengan x tambah 10x mencapai maksimum di titik x0, y0, maka x0 tambah y0 sama dengan berapa? Dari persamaan y sama dengan x tambah 10x, 10x ini kita rubah bentuknya menjadi bentuk pangkat. Jadi y sama dengan x tambah x pangkat min 1. Mencapai maksimum, syarat maksimumnya, turunannya yaitu y aksen sama dengan 0. Ini kita turunkan. Y turunannya y aksen sama dengan x turunannya 1. X pangkat min 1 turunannya min x pangkat min 2. Jadi pangkatnya min 1 ini kita kalikan yang koefisiennya 1. Jadi min 1, kemudian x. Min 1 pangkatnya dikurangi 1 jadi min 2. Yaitu sama dengan 0. Dapat ditulis 1 sama dengan x pangkat min 2. Untuk memudahkan, x pangkat min 2 ini kita kalikan dengan x pangkat plus 2. Satu juga demikian ya, kita kalikan dengan x pangkat plus 2. Sehingga hasilnya x kuadrat sama dengan 1. Dari sini kita peroleh nilai x-nya sama dengan min 1 atau x sama dengan plus 1. Jelas ya? Berikutnya nilai x sama dengan min 1 dan x sama dengan plus 1 ini kita substitusi ke sini untuk mencari nilai y-nya. Jadi untuk x sama dengan min 1, y-nya min 1 tambah skor min 1. Atau y sama dengan min 1 tambah min 1 sama dengan min 2. Kemudian ambil lagi yang x sama dengan plus 1. Y-nya sama dengan 1 tambah skor 1. Atau y sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jelas ya? Nah, di sini kita sudah memperoleh dua titik, yaitu min 1, min 2, dan 1,2. Nah, dari dua titik ini, caranya kita uji turunan ya. Nah, sebelumnya kita sudah peroleh turunan pertamanya, y aksen sama dengan 1 min x pangkat min 2. Kita turunkan lagi untuk turunan keduanya, y double aksen sama dengan 1 turunannya 0, tidak usah ditulis. Min x pangkat min 2 turunannya min 2 kali min 1-nya 2, kemudian x, maka jadi min 2 dikurangi 1 jadi min 3. Atau y double aksen sama dengan 2 per x pangkat 3. Nah, setelah itu kita cari nilai turunan keduanya, kita substitusi. Untuk x sama dengan min 1, turunan keduanya nilainya 2 per min 1 pangkat 3. Atau sama dengan min 2. Nah, karena nilai turunan keduanya negatif, atau kurang dari 0, maka akan memberi nilai y-nya maksimum ya. Kemudian untuk x-nya sama dengan 1. Maka nilai turunan keduanya 2 per 1 pangkat 3 sama dengan 2. Nah, nilai turunan keduanya positif lebih besar dari 0, maka akan memberi nilai y-nya minimum. Jadi terbalik teman-teman ya. Nah, dari sini untuk mencapai maksimum kita ambil yang ini, nilai turunan keduanya negatif, karena akan memberi hasil y-nya maksimum. Maka yang dimaksud adalah titik, untuk x-nya min 1, maka y-nya min 2. Jelas ya? Dan demikian, maka y mencapai maksimum di titik
min 1, min 2. Sehingga X0 tambah Y0-nya sama dengan min 1 tambah min 2 sama dengan min 3. Dan jawabannya adalah oh, demikian soal dan pembahasan latihan UTBK SNPT. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dan semoga Bapak dapat terima sesuai dengan jurusan PTN yang diinginkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.